Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di penutupan kitab Nasaih Diniyah ini menyebutkan hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis yang ke-6 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya aku pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah yang tertulis pada suhuf Ibrahim alaihissalam atau pada kitabnya Ibrahim alaihissalam? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, kanat amthalan kullaha ayyuhal malikul musallatil mubtalal maghrur inni lama ab'adaka litajma'a ad-dunya ba'daha 'ala ba'd walakin ba'adtuka litarudda 'anni da'watal madlum fa inni la arudduha walau kanat min kafir. وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها وساعة يتفكر فيها في صنع الله وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. وعلى العاقل أن لا يكون ضائنا إلا لثلاث: تزودوا لمعاد أو مرمح لمعاش أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه. ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسى عليه السلام؟ قال كانت عبرا كلها. عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، عجبت لمن أيقن بالحساب ثم هو لا يعمل. قلت يا رسول الله أوصني. قال أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. قلت يا رسول الله زدني. قال إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت يا رسول الله زدني. قال عليك بصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان عنك وعونا لك على أمر دينك. قلت يا رسول الله زدني. قال عليك بالجهاد فإنه رهبني أمتي. قلت يا رسول الله زدني. قال أحب المساكين وجالسهم. قلت يا رسول الله زدني. قال انظر من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. قلت يا رسول الله زدني. قال قل الحق ولو كان مرا. قلت يا رسول الله زدني. قال ليردك عن الناس ما تعلمه من نفسك لا تجد عليه فيما تأتي وكفى بك عيبا أن تعرف من الناس ما تجهله من نفسك وتجد عليهم فيما تأتي ثم تعرف من الناس ما تجهله من نفسك وتجد عليهم فيما تأتي. ثم ضرب بيده على صدري فقال لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق. Allah. Hadis ini artinya, dengarkan. Semua isi suhuf Ibrahim, kata Rasulullah, adalah perumpamaan. Nanya Abi Dzar, apa di dalam kitabnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Dijawab oleh Rasulullah, semuanya ini kisah-kisah semuanya. Perumpamaan di dalam buku itu. Tolong sebutkan aku perumpamaan tersebut. Disebutkan sama Rasulullah. Wahai raja yang berkuasa, wahai raja yang terkuasai, yang teruji dan tertipu, sesungguhnya aku tidak mengutusmu untuk mengumpulkan materi duniawi berlimpah ruah.
Tetapi aku mengutusmu untuk memberi jawaban dariku atas keluhan orang yang terzolimi. Sesungguhnya aku tidak akan menolaknya meskipun dari orang kafir. Bagi orang yang berakal sehat, yang tidak terkuasai oleh ambisi pikirannya, hendaknya menyediakan beberapa waktu. Nah, orang yang ini pesannya ada di kitab Nabi Ibrahim. Orang yang sudah hidup ini bukan dengan nafsu. La ilaha illallah. Coba kita dengarkan dulu sedikit. Hendaknya menyediakan beberapa waktu, satu waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya. Ya harus kita tetapkan. Kita udah tetapkan setiap hari pasar. Udah kita pastikan bahwa setiap hari saya ke pasar. Kita harus pastikan juga setiap hari aku bermunajat kepada Allah. Udah pasti. Gak mungkin aku tak duduk sama Allah setiap hari. Pasti aku harus duduk bersentuhan. Jangan duduk mengatas biar bersentuhan sama Allah. Allah. Ambil waktunya, tak bisa tengah malam ini, ambil waktu yang bisa, yang mana ya. Yang penting harus ada. Bagi waktu itu. Ini tanda orang ini sudah hidup ini bukan pakai ambisi. Kalau masih tak bisa ngatur waktu, namanya ambisi aja hidup ini. Satu waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya, dan satu waktu untuk mengintrospeksi dirinya. Harus ada kita setiap hari. Benar tak jalan hidupku ini? Hatta berapa menit? Dan satu waktu untuk memikirkan ciptaan Allah. Melihat ya Allah, pohon pisang mati hidup lagi. Memikirkan hidup ini, dipikirkan. Karena yang nanti yang paling banyak masuk yang banyak masuk neraka ini orang yang dulu di dunia tidak mau mikir. Nafsu saja, mau ini, mikir tak mau. Kenapa dia hidup? Kenapa dia diciptakan dalam dunia ini? Kenapa ada nyawa? Kenapa ada satu kehebatan pada manusia bisa ngomong, berakal? Oh, ada tugas kita di sini. Dan satu waktu untuk menyelesaikan keperluannya seperti makan dan minum. Harus dimikirkan juga, makan, minum. Bukan berarti ketika kita nyuruh dekat sama Allah kita tak mikirin dunia. Enggak, semuanya punya hak. Karena memikirkan kehidupan ini adalah perintah Allah SWT. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya sekarang ini kita harus benar-benar punya status hidup kita ini. Status kita apa? Ini penentu sebenarnya. Kembali lagi saya ulang. Harus ada di akal kita sekarang mulai detik ini. Kalau memang pengen jalan hidup kita ini benar. Bukan nafsu. Hidup kita ini memang benar. Inilah ilmu yang dididik oleh Nabi Muhammad. Inilah jalan hidupnya Nabi Muhammad. Apa? Kita harus memikirkan status kita apa. Banyak orang dia hidup seperti sekarang kita merasakanlah hidup. Kita ini hidup, bukan barang mati, hidup. Nah, status hidup kita ini apa? Kalau misalnya status hidup kita ini cuma untuk mempunyai target, yaitu memuaskan hawa nafsu, untuk menggapai cita-cita kehidupan ini. Itu status kita. Untuk supaya cita-cita ini kita ini kabul. Ada cita-cita. Ada nafsu yang mau pengen kaya, pengen ini. Ini adalah status hidup kita. Ini salah. Itu orang-orang dunia. Orang-orang yang ikut Nabi Muhammad, hidup mereka di tangan Allah. Bagaimana di tangan Allah? Karena dia tahu hidupnya ini adalah pemberian Allah.
kehidupan mereka biyadillah, di tangan Allah. Mereka hidup ini mempunyai status itu. Aku bisa hidup karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku menjalaninya dengan syukur. Aku menjalaninya dengan sabar. Aku kembalikan lagi kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, hidupku untuk Allah, matiku untuk Allah. Itulah status hidupnya. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi mau jadi, dia merasa hidup ini dia dapatkan, dia cari, dia mau mengombarkan nafsunya dari nafsu, maunya dia. Kalau ini beda, dia tahu hidupnya ini maunya Allah. Hidupnya dia ini pemberian Allah. Tak pernah dia merasa nyawa dia ini dia yang hidupnya, bukan Allah. Maka aku kembalikan kepada Allah. Yang Allah berikan aku syukuri. Yang Allah berikan aku syukuri, aku nikmati. Dijalaninya hidup. Ada harta diberi, disyukurinya, dinikmatinya. Bukan nikmatinya lupa, karena mau mensyukuri nikmat Allah. Tidak menjadikan dia lupa sama Allah. Karena hidupnya bukan mempunyai cita-cita yang bagaimana. Cita-citanya itu dia tahu Allah lah penentu cita-citanya. Allah lah pemberi kehidupannya. Yang memberikan kehidupan anak, istrinya, semuanya ini Allah. Allah semuanya. Bagaimana aku mau bercita-cita yang tinggi, benar? Bagaimana aku mau memuaskan nafsu, mau ini. Sampai di mana kekuatan nafsu kita? Cuma bikin kita gelisah aja nafsu ini. Bikin kita pusing. Yang akan memberi kita kehidupan ini Allah. Dan Allah sudah tulis kehidupan kita ini. Udah Allah berikan sebelum kita lah. Itulah para ulama memberikan status hidup kami adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Status hidup kami ini adalah kami hidup dari anugerah Allah. Dan kami kembalikan kepada Allah. Dan mau kami banyak terlalu mikir. Buat apa? Pikiran yang kami pikirkan yang muncul dari kehidupan ini. Karena kami melihat dunia. Nafsu kami ingin ini. Punya cita-cita ini. Punya mau ini. Dan itu cuma ujian saja. Yang Allah minta kepadaku adalah aku sudah mengerti bahwasanya hidupku adalah pemberian Allah dan aku mesti kembalikan lagi kepada Allah. Jangan kemana-mana, jalan kita ini ujian. Bukan bisa nolong keluarga kalau kaya, bisa. Iya jalanin, tidak ada yang melarang nolong keluarga, tidak ada yang melarang kaya, tidak ada yang melarang kau punya jabatan. Yang melarang kau membuat status hidupmu untuk cita-cita ini. Itu salah benar sudah. Inilah yang menggoyangkan pikiran kita dan iman kita dan menjadikan kita tidak bisa dekat sama Allah. Dan menjadikan kita gelisah terus sama hidup ini, seolah-olahnya kita ini hidup selama-lamanya di dunia, padahal kita ini punya tujuan untuk mencari ridho Allah dan Allah lagi melihat kita. Kita ini lagi sekolah, lagi ujian, tapi gara-gara cita-cita ini itu lupa bahwa kita ini lagi diuji, lupa. Kita tahu kan kita ini untuk bercita-cita, untuk berkarya dengan punya ini di dunia, sampai lupa di akhirat kau punya apa. Sampai lupa bahwa itu pemberian Allah. Garisnya tipis. Tinggal kita yakini bahwa hidup ini pemberian Allah. Banyak orang yang bercita-cita sekarang meninggal dengan hayalannya. Tidak bisa. Nah ini semuanya mesti dibentengi dengan banyak berzikir kepada Allah. Mesti banyak ingat sama akhirat, duduk di majelis ta'lim supaya kita mengerti benar dengan jalan hidup ini.
mengerti benar dengan status seorang hamba yang pernah tinggal di dunia dan hidup di dunia. Kita sebutkan terus bahwa kita ketika sholat menyebutkan bahwa sholatku, hidupku, matiku sudah kuserahkan sama Allah. Karena orang-orang ini sudah tahu statusnya adalah hamba yang hidup dengan anugerah Allah. Dia mendapatkan harta, mendapatkan kehidupan, anak, keluarga di dalam kehidupan ini sebagai ujian. Allah berikan itu. Tapi itu sebagai ujian, bukan sebagai cita-cita. Bukan sebagai karya-karya yang untuk dia hebat dan kuat dan ini enggak. Kehebatan ketika dia sudah bisa melihat ini dunia adalah ujian. Kehebatan dan kebesaran itu bisa kelihatan kepada diri seorang jika dia sudah mengerti dengan status hidupnya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia dapatkan dari Allah kehidupan ini dan kembali kepada Allah. Itu orang hebat. Ini orang sudah mendapatkan hidayah, namanya petunjuk dari Allah, dan tidak tertipu oleh dunia. Jadi jangan takut kita sama miskin. Paling banyak orang meninggal su'ul khatimah dari kitab, semua kitab wali Allah, orang yang sudah takut dengan kemiskinan ini. Sudah ada rasa takut ini, cepat-cepat minta ampun sama Allah. Dan iman ini harus dengan ditimpa, karena dia pemberian, bukan usaha kita. Nggak bisa kalau Allah nggak kita niatkan terus setiap hadir majelis, aku niat. Dan Habib di sini meniatkan terus supaya kita semuanya dapat iman dulu. Ingat, kita disuruh mikir terus, pikirkan status kita. Jangan kita lupa status kita apa di dalam hidup ini. Setiap hari sebelum tidur minimal ketika kita duduk sendiri, ambil 5 menit. Ya Allah, aku harus jauh dari ini. Aku bukan hidup cuma untuk berkarya ini itu, untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan nafsu. Aku hidup ini harus punya status. Hidupku adalah pemberian Allah dan aku kembalikan kepada Allah. Yang datang bala, aku bersabar. Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan lagi kepada Allah. Namanya Allah mengangkat derajat. Innallaha ma'as. Tidak ada yang rugi. Untung lagi kita. Karena sudah apa? Karena sudah menjadikan hidup ini pemberian Allah. Tapi kalau orang hidup yang berkarya, pengen kaya, pengen punya ini, dia anggap hidupnya untuk mengumbar nafsu-nafsunya dari mau-maunya. Bukan sukses. Dan akhirnya menganggap kesuksesan itu. Ketika ada musibah, ada ujian, dia bilang tidak sukses. Padahal orang-orang yang sukses ini dari ujian. Tidak bisa melihat yang dia tahu, yang nafsunya senang aja. Enak. Yang enak itu aja sudah dia tahu. Yang tidak enak, tidak tahu dia. Tapi orang-orang yang tahu sama hidup ini, mengerti, enak yang turun, yang tidak enak, tetap mereka untung dan nikmat. Sakit pun mereka meninggal dunia pun mereka bukan meninggal. Mereka hidup di sisi Allah. Ini orang punya jalan hidup ke Allah. Kalau sudah hidup kita ini banyak menghayal ke sana kemari, pikiran ke sana kemari, takutnya tipis sekali. Nafsunya pintar, dia lebih jahat daripada 70 saya. Cerdasnya bukan main, dia masuknya di dalam ketaatan, dia masuknya di dalam perjuangan seseorang. Wah, ini banyak kita lihat orang-orang. Ada yang menamakan partai, ada yang menamakan ini, ada yang menamakan perdagangan, ada untuk apa? Ini untuk keselamatan. Tapi tidak ada yang mereka berpikir. Sampai meninggal, tidak tahu apa yang selamat. Ya. Ada keselamatan, ada manfaatnya sedikit mungkin. Tapi tidak ada yang mengerti bahwa hidup ini adalah pemberian dari Allah. Tidak tahu. Semua ini ada tambang, ada apa, semuanya dari Allah. Semuanya Allah yang beri. Nah,
sekarang jangan sampai lagi jalan kita ini belum ada statusnya. Ya. Bisa memasang status di handphone, bisa kita, oh status ini, status ini. Nah, coba sekarang pasang status di diri kita. Hidup ini pemberian Allah dan kembalikan lagi kepada Allah. Setiap sholat kita sudah baca ya. Setiap sholat. Ya, jadi harus 5 kali sehari itu harus ingat benar sama bahwa status kita ini. Apa kita cari rezeki? Ingat rezeki dari Allah. Apa kehidupan anak kita, keluarga kita? Aku pengen nasibnya senang. Aku pengen hidupnya senang. Ingat, ini pemberian Allah. Tanamkan di hati anakmu, keluargamu. Orang-orang yang bersama kita bahwa hidup ini adalah pemberian Allah. Apapun yang Allah berikan, kita kembalikan lagi kepada Allah. Hidup untuk mencari ridhonya Allah. Orang begini, rizkinya itu tidak nyasar. Orang kalau sudah mencari dunia seperti ini, hidup di dunia, rezeki itu datang tidak capek kita. Rezeki itu datang. Kalau sudah ada garisannya datang rezeki itu. Dan rezeki ini tidak bisa digambarkan dengan duit saja. Datang ketenangan, datang kebahagiaan. Tidak tahu bahagia itu. Uang cukup-cukup aja, biasa-biasanya. Mungkin ada gini, ada masalah, tapi hati dibahagiakan oleh Allah. Ada orang dapat iman yang tinggi sampai lupa segalanya, matanya buta lagi lupa. Dia bilang alhamdulillah sudah kaya benar saya, seperti cerita Ibrahim bin Adham itu. Banyak lagi nikmat-nikmat Allah, tapi banyak manusia tidak melihat, sangka nikmat harta. Sedangkan Rasulullah kalau harta ini kecil benar kata Rasulullah. Ini seperti lebih murah dari sayapnya nyamuk. Kalau mau nikmat yang besar iman. Nah, ilmu kita dapatkan ini lebih dari kekayaan dunia. Kita sudah punya status hidup. Oh, ada status saya, identitas saya sudah punya KTP. Nomor NIK-nya sudah keluar kalau KTP itu sudah tak, nah sudah punya. Ada orang sampai dia meninggal belum punya KTP. KTP-nya apa? Tidak tahu kita. Karena belum punya status ini. Ini harus kita pastikan hari ini. Dan harus kita mengerti benar apa status kita, bujurkah yang kita dapatkan dari ilmu ini. Insya Allah, kalau tidak selama ini aku tertipu dengan nafsu yang mau ini, pengen punya emas, pengen punya gelang, nambah lagi, pengen punya baju, nambah lagi, pengen punya tanah, nambah lagi. Apakah tidak boleh? Boleh, tidak ada yang melarang. Yang tidak boleh ini mengikuti nafsu dan tidak punya status, tidak mengerti sama status ini. Inilah yang menjadikan kita menyebut La ilaha illallah. Tiada yang kusembah sudah, tiada kutundukkan, tiada kuserahkan diriku. Aku sudah serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Hidup ini anugerah. Hidup ini pemberian Allah. Ikan bisa hidup dalam air gara-gara Allah berikan kehidupan itu. Aku tidak bisa, walaupun aku pintar, hebat, kaya, tidak bisa aku hidup dalam air. Kenapa? Karena engkau tidak diberikan anugerah sama Allah. Kalau Allah berikan anugerah kepada kita, kita bisa hidup dalam air. Allah sang pencipta alam semesta ini yang menghidupkan segala yang hidup. Dialah segala-galanya. Dialah yang banyak manusia melupakannya. Setiap hari makan rezeki dari Allah. Mata, telinga mereka mendengar. Mereka bisa tidur, bangun, semua nikmat dari Allah. Tapi mereka melayani hawa nafsu mereka. Ingin berkarya ini. Seolah-olah itu karya, kekuatan, kehebatan. Padahal itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Orang punya kepintaran apapun baru ketemu dengan penguasa yang dolim jadi bodoh. Semuanya jadi bodoh. Tidak ada. Kalau Allah ini sudah memberikan kehidupan, Nabi Musa pun yang meliharanya adalah musuhnya sendiri. Bisa hebat. Kenapa? Karena Allah memelihara. Bukan masalah kekuatan, bukan masalah kehebatan. Kita baru harus mengenal dan mengetahui. Begitulah jikalau Allah menghendak. Kalau Allah sudah menghendaki, fa'in tawallau faqul. Kalau manusia satu dunia ini berbaring, cukup Allah mengangkat derajat kita. Jadi jangan
Jangan melihat kisah-kisah dunia ini kisah, mainan semuanya, mainan. Kita harus punya status yang benar sekarang. Kita harus punya pegangan hidup, punya modal hidup benar. Kalau meninggal kita husnul khatimah. Kenapa? Karena sudah kita jadikan hidup kita ini dengan status biyadillah, di tangannya Allah Subhanahu. Ingat, hidupmu biyadillah, itulah status kita. Tulis di pikiran kita, tulis di hati kita bahwa hidupku di tangan Allah. Orang yang hidup di tangan Allah ini, dia tahu bahwa hidup yang dia dapatkan adalah anugerah Allah dan kembalikan kepada Allah. Inilah orang yang hidup biyadillah, hidupnya sudah di tangan Allah dan meresapi terus makna inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kami dibaiat oleh guru-guru kami, pasti dibaca itu tangan bareng-bareng. Kita hidup semuanya berbaiat, sudah membaiat diri kita. Hidupku, sholatku, hidupku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku ya Allah, wa mamati, dan meninggalku lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Allah sudah siapkan tempat tinggal bersama Allah di sana. Allah sudah siapkan bagi orang-orang yang punya status ini untuk hidup di sisinya Allah, diridhoi oleh Allah. Lupa kita sama rumah di dunia, lupa kita mau buat apa di dunia, tidak ada harganya. Haruslah kita punya status sekarang ini ya. Jangan sampai sudah sisa umur kita ini punya status. Kalau enggak, kita kejar dunia ini seperti Tuhan harinya. Namanya tadi, kita masih menuhankan dunia. Sudah cukup cerita dunia, kalau bisa nggak usah banyak-banyak lagi sudah. Sedikit-sedikit cukup. Nah, banyak cerita, karena itu yang lebih panjang. Cerita akhirat banyak pegang tasbih. Nanti datang, kalau rezeki ini tidak bisa. Ada orang punya garisannya, tidak bisa, pasti berdatangan. Jangan kita takut. Dan juga jangan kita besar-besarkan. Kenapa kita besar-besarkan barang yang tidak besar di hadapan Allah SWT. Walaupun ada kebutuhan yang Allah suruh, kita disuruh mikir tadi secukupnya. Kalau kita sudah begitu, Allah tahu dunia akan menjadikan datang mengejar kita. Nggak capek juga. Ada orang kejar dunia. Mereka mengejar dunia ini seperti mengejar hantu. Mengejar dunia. Illa man syarata. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tidak akan mereka dapatkan kecuali yang Allah takdir. Kalau udah ngejar dunia ini bukan main keliling. Tidak ada yang didapatkan kecuali yang ditakdirkan Allah juga. Kalau takdirnya 10, mau dia keliling setiap hari dari pagi sampai sore, dapatnya cuma 10. Dan itu Allah kasih siapa? Mau yang kafir, mau yang tidak kafir. Tapi akhirat, surga yang mala ainul ra'at, kenikmatan yang abadi, yang hak di sisi Allah dan Rasulullah, adalah orang-orang yang punya status tadi. Kalau status kita sudah benar aman, sudah. Ibadahnya kita nyambung, ibadah kita. Sholatnya kita nyambung. Karena memang sudah tahu bahwa dunia ini bukan tempat tinggal. Sudah tahu bahwa dunia ini bukan tempat dia untuk bersenang-senang. Dunia ini tempat beribadah. Sudah tidak bisa ditipu dia sama dunia. Ketika ada keinginan nafsu, dia lihat dulu. Malah kalau untuk senang-senang, yang tidak bikin lupa sama Allah, bikin bersyukur. Apa-apa. Pakai baju bagus, pakai pakaian yang bagus, apa-apa. Rasulullah pernah keluar. Rasulullah ini ngadep air. Sina Aisyah lihat, ya Rasulullah, engkau berkaca ya Rasulullah. Iya Rasulullah. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang dengan keindahan wahai Aisyah.
Dan Allah mencintai hamba-hamba Allah yang bertemu saudaranya dengan keindahan. Allah langsung cintai si hamba. Kenapa kau pakai pakaian bagus, ya, rapi, tambah lagi pendakwah, pedagang. Orang itu harus menarik hati orang itu dengan pakaian yang rapi, bersih. Rasulullah bilang, karena waktu itu ada orang yang menunggu, kabilah menunggu di luar, mau ketemu Rasulullah. Rasulullah ngadep kaca dulu. Sampai Rasulullah tidak pernah lepas membawa kaca. Karena Allah mencintai. Kalau pakaian rapi-rapi, niat supaya dicintai Allah. Niat supaya dicintai. Karena Allah senang kalau kita bertemu sama orang pakaian rapi, bersih, gigi kita bersih, mulut kita tidak bau. Sholat mulut bau aja makruh. Tidak boleh sholat jamaah. Kenapa? Gara-gara bau mulut kita ada. Kita tahu kadang-kadang ada bolong, gigi kita bau. Tidak boleh sholat. Kenapa tidak sholat jamaah? Takut sebelah kita terganggu. Pas Allahu Akbar ada bau, terasa di mulut masuk. Jangan kita main-main. Bab itu ya. Kita muat mulut kita sembarangan ini. Sholat pakai kaos tangan pendek ke masjid. Aku di rumah masih mending di masjid. Kayak mau gantengan orang yang senam. Kita main sholat, orang dulu rapi-rapi semua, bersih-bersih omongnya. Nah, tapi bukan untuk bernafsu, bukan untuk nafsu. Inilah kuncinya di status ini. Status ini kalau kita terus pikirkan lagi apa yang Habib omong tadi ya. Resepi lagi, oh namanya hidup aku begini. Aku harus kembali kepada Allah terus. Allah hidup aku, Allah sudah menikmati dunia ini, apa juga yang mau dinikmati. Pikirkan benar-benar masalah ini. Seperti yang diminta oleh Nabi besar Muhammad. Allah tersambung hadisnya terjemahannya ini. Yang sudah inti dari majelis hari ini harus tahu dengan status ini, karena ini kunci saya lihat. Kunci benar, mau membuka nikmat zikir, nikmat hidup kita sekarang ini berubah nanti. Dulu kita menikmati ini, tidak terus sekarang kita sudah menikmati apa? Duduk sama Allah, sudah siap-siap duduk sama Allah. Ini duduk sama Allah sudah siap. Kenapa? Karena statusnya kita ini bukan untuk yang tadi. Tadi itu cuma menjalani hidup saja, makan, minum. Kita pikirkan secukupnya saja. Dan sekarang kita mau pikirkan benar dan tidak cukup kita. Tamak dengan itu apa? Kembali kepada Allah. Orang kalau sudah kembali kepada Allah, apapun yang turun anugerah, semuanya anugerah. Karena hidup ini pemberian Allah. Yang Allah berikan dia syukuri. Berbentuk penyakit pun dia syukuri, ada nikmat ini dari Allah. Di dalam penyakit ini ada musti, sudah semuanya dia menjalani hidup ini. Karena sudah hidup dengan status apa? Biyadillah status kita apa? Hidupku di tangan Allah. Sudah. Tidak usah banyak-banyak minta apa-apa sudah. Artinya orang kalau sudah biyadillah ini minta ini cuma untuk supaya mendekatkan diri sama Allah. Allah merasakan diri fakir, merasakan bahwa kekuatan di tangan Allah, kemuliaan di tangan Allah, kehebatan di tangan Allah. Itu. Kalau mau minta-minta apa? Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Sudah aman, mau dapat apapun kita tidak ada lagi target mau jadi orang kaya. Jangan, ya malu kita sudah belajar berbulan-bulan, bertahun kita belajar di tempat ini. Targetnya mau jadi orang kaya. Kita Rasulullah tidak bangga dengan engkau kalau engkau kaya. Allah bisa cabut satu hari yang kaya ini Allah. Sulaiman saja sudah malu mau nunjukkan kekuatan, aku pahlawan, aku hebat. Takut Sulaiman sudah. Gara-gara ikan hiu itu. Jadi kita hidup. Kalau Allah tunjuk kita sebagai pahlawan, kita bersyukur. Bagaimana? Ketahuan rezeki kita dikasih sama Allah. Oh, namanya aku disuruh menolong orang. Oh, aku dikasih ilmu, namanya aku suruh ngajarin orang. Yang punya ilmu, yang dapatkan ilmu di tempat ini, ajari istri kita, anak kita. Jangan sudah hidup, jangan kita lihat itulah, jangan banyak nonton, jangan melihat status orang, guna status sendiri harus. Apa status kita? Hidupku di tangan Allah. Oh, ini baru hamba Allah. Banyak yang hidup di dunia ini tapi belum punya status itu.
Belum tahu dengan status itu, dia tahunya dia bisa punya ini, mau kaya, mau berkarya, mau punya kekuatan, mau hebat, tapi belum punya status. Hidupku adalah anugerah dari Allah, dan aku akan kembali kepada Allah. Hidupku di tangan Allah. Sudah, inilah untung yang besar. Inilah yang menjadikan dunia ini tunduk sama kita. Inilah yang menjadikan wali-wali Allah itu menjadi raja. Dia mau minta apapun bisa, tapi tidak pernah minta dunia ini. Karena mereka sudah di tangan Allah. Ridhonya mereka sudah menjadi ridhonya Allah. Anak kenikmatnya siapa ini orang? Hebatnya orang ini, ridhonya dia sudah jadi ridhonya Allah. Ini orang kalau meninggal bidadari yang menyambut, malaikat yang menyambut mereka, langsung ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian mereka sudah tidak kenal lagi sama hisab-hisaban, sudah tidak dihitung lagi sama Allah, langsung masuk surga. Orang merasa takut di Siratal Mustaqim. Berapa tahun? Bukan 10 tahun, bukan 60 tahun kita hidup di dunia ini. 60 tahun sudah lama benar. Jutaan tahun itu Allah libatkan aja, masuk surga. Ada orang merangkak di Siratal Mustaqim ratusan tahun. Orang ini yang mukmin juz. Kata api neraka, hei wahai mukmin, liwat cepat. Kenapa? Sesungguhnya cahayamu bisa mematikan aku. Bisa mematikan api neraka orang ini. Ini orang-orang hebat benar. Mereka yang punya status hidupku di tangan Allah. Hidupku di tangan Allah. Sabar. Jalanilah hidup ini. Ini ujian semuanya. Kau minta karyamu, kau mau berkarya di dunia apa? Dapat harta. Harta itu menjadi ujian itu. Apa? Mau mendapatkan kekuatan. Kekuatan itu adalah ujian itu. Semuanya ujian. Cuma orang yang biadillah saja. Hidupnya sudah di tangan Allah, dipelihara sama Allah, dijaga sama Allah, dan dinaungan rahmatnya Allah terus. Mereka yang selamat dari ujian ini. Melihat Allah. Allah ini ciptakan dunia ini supaya manusia kenal sama Dia. Kita harus kenal. Masa gak kenal? Masa Allah ini masih asing nih? Kisah Allah ini masih asing, padahal dari dulu kita udah dengar, udah lihat. Berapa tahun, jutaan tahun manusia sudah hidup di dunia ini, udah berapa tahun? Masa kita masih asing? Allah ini siapa? Ya Allah, inilah tujuan hidup. Inilah kita diciptakan untuk menyembah Dia, bukan menyembah dunia ini, bukan mikir bagaimana aku punya ini bagaimana. Allah jauhnya pikiran kita ini. Kita sudah tersihir benar sama dunia, sampai jauh. Status kita saja bukan status yang benar. Marilah kita perbaharui dengan hidup kita, harus kita pikirkan, jangan sampai salah-salah lagi. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semuanya. Ya Allah, inna salati, mari kita ikutkan. Inna salati, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, untukmu ya Allah, untukmu ya Allah, untukmu ya Allah, untukmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka ya Allah, 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 wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya qahhar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.